nikmat. Nah itu kemudian kenapa beramal didorong rasa malu kepada Allah itu lebih tinggi daripada beramal karena takut surga, karena ingin surga atau karena takut neraka. Karena dia sadar bahwa hidupnya lebih banyak nikmat. Nah, yang bahaya ini bila menganggap sudah kenapa hidup saya kayak ini banyak banget ujian gak habis-habis. Nah bahaya kayak gini. Kenapa ya saya hidup kemudian begini terus gak selesai ujian. Satu rumusnya kalau pengen hidup selesai ujiannya nah itu tahu. Artinya selama masih hidup ya ujian gak akan habis. Kalau bertanya kenapa kok saya hidup musibah banyak benar. Kalau gak ingin dapat musibah jangan hidup. Tapi itu paham. Tapi kenapa sering masih itu poster lagi saya hang. Ya lagi hang. Makanya supaya jangan sering-sering hang, maka kemudian sering-sering datang ke majelis biar kemudian ini nggak hang. Ya, bahaya orang kalau sudah berkaya-kaya kenapa hidup saya tuh banyak banget ujiannya, banyak banget musibahnya. Akhirnya satu orang tuh menutup mata dari nikmat Allah. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak. Ingat, sebesar apapun ujian hidup seseorang tidak sampai 1% yang kemudian dibandingkan dengan jumlah nikmat. Ingat ya, kalau kemudian hidupnya sudah pikirannya hang kayak itu tadi, kenapa hidup saya banyak banget ujian dan musibahnya gak henti-henti. Satu, orang ini tidak lagi melihat nikmat. Bila sudah tidak melihat nikmat, gak mungkin bersyukur karena dianggapnya hidupnya semuanya musibah. Paham? Ya. Karena dianggapnya hidupnya semuanya musibah, gak ada nikmat, gak mungkin dia hidup bersyukur. Padahal nikmatnya ada gak? Banyak, tapi dia gak mau melihat, maka akhirnya dia jadi kufur nikmat. Dua, yang ketiga, bila orang sudah pikirannya sudah kenapa hidup saya banyak banget ujiannya, tidak ada rasa malu lagi dia untuk bermaksiat kepada Allah. Apa yang saya taat, terhidup saya banyak musibah, banyak masalah. Kemudian kalaupun dia ibadah, didorongnya bukan karena ikhlas, tapi karena supaya bala musibahnya diangkat. Adalah kemudian dalam 1 dari sampai 3 ini dulu orang beramal supaya kesusahan hidup di dunia ini hilang. Ikhlas adalah 1, orang ikhlas itu beramal karena takut siksa. Yang kedua, orang ikhlas beramal karena ingin surga. Yang ketiga, orang berikhlas beramal karena adakah orang beramal karena ingin masalah beban hidupnya kemudian diangkat? Itu ikhlas adalah. Jadi bahaya kalau orang sudah hang otaknya berpikiran hidupnya kemudian dipenuhi dengan musibah. Hanya musibah apakah, ujian apakah, kemudian cobaan apa, kemudian jangan sampai otak ini mau ditipunya oleh setan, mau ditipunya oleh hawa nafsu, sampai ada pikiran apalagi sampai keluar di lidah. Kenapa hidupku kemudian gak habis-habis musibahnya, gak habis-habis ujiannya, kenapa? Habis ini ujian ini lagi, habis ini ujian ini lagi, habis ini ujian ini lagi. Ingat, 1, orang itu gak akan melihat nikmat padahal nikmat banyak. Yang kedua, orang itu kufur nikmat. Yang ketiga, kemudian orang itu tidak akan punya rasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, seandainya pun dia taat, dia tidak akan bisa ikhlas. Gara-garanya otaknya menganggap ujiannya, musibahnya, hidup itu adalah gak habis-habis. Paham sampai sini jelas? Apalagi bila kita banding dengan Rasulullah, Masya Allah, nggak ada apa-apanya
dengan ilmuna, ada musibah ini, ada ujian ini, ya Allah, hamba ya Allah diuji, yakin masih banyak nikmatmu ya Allah, akhirnya masih malu lagi hanya gara-gara tangan kepentok. Apa tuh namanya? Kan sering kalau pukul paku ya, kegininya nah, mengeluhnya itu 3 hari nggak habis-habis, kemana-mana. Jadi itu, ya, padahal kan ini aja nah, saya ini tangan nah, jadi aku pok. Begitu akhirnya kepukulnya jempol. Ini contoh kecil, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Contoh kan, sakit nggak? Tapi saya tanya, yang sehat berapa? Hah? Tapi mengeluhnya berapa hari? Seminggu tuh kemana-mana. Ini tangan kemarin bodoh bener, kepakul palu. Yang bodoh siapa kira-kira? Yang bodoh ya palu. Karena ini dia dilihatnya nah, kenapa nih kemudian sampai kepukul begini? Ini dia melihat dari yang 9 dia. Padahal pencet HP masih bisa nggak? Hitung duit, makan. Tapi yang dia lihat ini nah, paham nggak maksudnya? Paham ya? Maka kalau orang pintar kepukul ini, alhamdulillah yang 9 masih selamat. Kalau kemudian ketindihan balung sampai 10-10-nya coba, ini masih 1 pukul 49 masih saya. Inilah yang saya bilang tadi, kalau orang tuh sudah pikirannya lalu bilang kenapa hidup saya musibahnya segini amat ya, yang 9 ini dia nggak beli. Coba lihat aja kalau orang pukul berdarah ya Allah, tubuhnya ya Allah, sakitnya ya Allah, malam nyerinya ya Allah. Yang 9 yang masih menghadapi berjam-jam ini dia nggak sadar bahwa ini nih. Sampai nggak paham yang mengerti lagi saya jelasin lagi apa dah. Paham insyaallah ya? Kalau perlu ya Allah besok tambahin lagi ini ya Allah. Tapi jangan ya. Artinya sakit kemudian nggak apa-apa ya Allah, sakit nggak? Tapi otaknya nggak. Yang sakit tangan, otak jangan. Ada orang yang jempol kena pukul palu tapi otaknya ikut. Siapa itu? Ya kalian. Mudah-mudahan waliyadzubillah ya. Ada orang kemudian maaf, duitnya yang habis tapi otaknya juga ikut hang. Tangannya kepukul, otaknya hang. Perutnya sakit, otaknya hang. Padahal kemudian ini kalau ada ilmu yang ini kepukul ini bisa nggak? Bisa. Tapi kita paham, ingat ya tadi rumusnya. Saya ulang-ulang terus nih, bahwa sebesar apapun musibah kita, bahwa itu tidak 1% yang dibandingkan dengan sejumlah nikmat. 1. Yang kedua, sebesar apapun musibah hidup kita dibanding dengan musibah hidupnya Rasulullah, seujung kukunya hidupnya susahnya Rasulullah nggak ada. Itu Rasulullah maka memilih hidup susah itu. Rasulullah hidup susah bukan karena nggak mampu memilih, supaya apa? Kita umatnya ini punya contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nah itu paham ayatnya, tapi aplikasinya, pengamalannya kita nggak ngerti cara ngamalinnya. Coba kalau Rasulullah kayak raja-raja Kisra, kayak raja-raja Romawi, rumah mewah, istana, kemudian hidup berbanyak harta, kita susah. Kemana kita membanding? Kemana kita mencontoh? Nah, alhamdulillah Rasulullah SAW karena memang manusia paling sempurna, ditawari harta ditolak. Rasulullah bukan susah hidup yang tadi nggak ada pernah punya menyimpan sesuatu buat besok itu bukan susah. Apalagi ketika Islam itu sudah mulai berkembang, itu pak hadiah-hadiah dari raja-raja itu hampir tiap hari berdatangan berupa dinar dan dirham, hampir hari-hari datang hadiah-hadiah. Tapi hadiah itu nggak pernah sampai bermalam di rumah Rasulullah. Ini hebatnya beliau. Bukan karena kalau kita kan maaf ya, kalau kita nggak ada duit memang karena memang nggak ada kan. Coba ada yang nyasar transfer 10 juta
juta transfer nyasar misalnya. Wah, insyaallah Rasulullah hadiah datang kalau malam hadiah itu datang, misalnya datang subuh Nabi itu kemudian bikin pengumuman, sahabat-sahabatku ini ada hadiah dari raja ini, kalau mau duit subuh di masjid. Nah kira-kira ini cocok diamalkan ya? Datang sahabat subuh habis dibagi, pulang ke rumah Nabi, pulang ke rumah ya Aisyah, hari ini kita makan ada nggak? Coba ya kan, datang hadiah nih malam ya, dari kerajaan kirimin duit dinar dan dirham macam segala hadiah. Nabi bikin pengumuman besok subuh yang kemudian mau dapat mau kasarannya mau dapat hadiah lah bahasanya, kemudian subuh ke masjid. Begitu selesai sholat subuh dibagi-bagi sama Nabi, habis duit tadi Nabi pulang ke rumah, ya Aisyah kita makan hari ini ada nggak? Coba kalau kita kayak gitu, kalau dapat duit 10 juta nih ngomong nggak? Kalau masalah? Nah itulah masalahnya kemudian ini kan. Masya Allah, artinya apa Bapak? Kalau kita dibandingkan dengan Rasulullah, musibah kita nggak seujung bukunya. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, musibah kita nggak seujung bukunya nikmatnya Allah. Lalu alasan apa kita sampai otak mengatakan bahwa hidup kita ini banyak musibah? Alasan apa coba? Alasannya karena nggak paham. Tapi insya Allah paham sudah ya. Paham ya insya Allah ya. Jadi kalau jempol yang kepukul palu, cara otaknya ikut hang. Ya. Kalau jempol kaki yang kejatuhan batu, otaknya jangan ikut hang. Matanya yang kelilipan, otaknya jangan ikut hang. Paham maksudnya? Ya. Itu kemudian nomor berapa tadi? 4 ya, orang beribadah karena rasa malu. Malunya kenapa? Malu karena banyak nikmat. Tapi kalau malu kepada manusia itu musibah. Ya, ini malunya malu kepada Allah. Kalau orang beribadah karena malu kepada manusia itu lain lagi urusannya. Ya, itu sudah gak ikhlas lagi. Yang maksud ikhlas di sini beribadah malu kepada Allah. Jangan saya ke masjid, kalau ke masjid malu sama si ini, Pak Ustadz dan lain sebagainya. Waduh, malu kepada KM, saya gini, kemudian itu jauh dari ikhlas. Bayangkan kalau orang malu kepada manusia yang salah, bagaimana orang kemudian gak punya rasa malu sama sekali? Buru-buru kepada Allah, kepada manusia aja gak ada rasa malu. Biarin gak kuburan gak samaan juga begini, urusan saya neraka saya. Dan siapa yang mau samaan kuburan? Gak ada. Ya, cuma saking gak ada rasa malu. Yang punya rasa malu aja belum tentu benar, apalagi yang gak ada rasa malu. Maka dikatakan al-haya'u minal iman. Orang yang masih punya rasa malu itu menunjukkan di dalam dirinya masih ada iman. Walaupun malu kepada manusia nggak benar, tapi setidak-tidaknya masih punya rasa malu. Kalau orang kayak hidup sudah ada rasa malu lagi coba. Udah kemudian maaf ya, imannya dipertanyakan sudah tuh kalau sampai hidup ada rasa malu. 5. Ayyamala hubban wa wuddan. Kalau yang keempat tadi dia beramal karena rasa malu, maka yang kelima ini dia beramal ayyamala, dia taat beribadah kepada Allah hubban wa wuddan. Tidak karena rasa malu, tidak ingin surga, tidak ingin neraka, tapi kemudian adalah karena rasa cintanya kepada Allah, atau karena dia pengen dicintai oleh Allah. Itu aja tujuannya beramal. Ini lebih tinggi lagi nih. Ya, karena beramal tujuannya adalah dia pengen dicintai Allah, dia pengen dicintai Rasulullah. Kenapa jadi beribadah siang malam, sholat sunnah, ngaji, baca Quran? Saya pengen kemudian nanti di akhirat Rasulullah cinta kepada saya. Ikhlas, bahkan ikhlas itu sudah levelnya dah luar biasa. Kalau sampai sini sudah luar biasa. Dan mikir lagi deh, surga dan neraka kah, kemudian yang dipikirnya kemudian adalah bagaimana dapat cinta Allah, bagaimana dapat cinta Rasulullah. Kenapa jadi banyak-banyak baca salawat supaya Rasulullah cinta nanti kepada, kalau Rasulullah cinta. Maka sahabat itu begini Pak, Sayyidina Ali itu sampai begini Pak, kata Sayyidina Ali, saya pengen masuk surga itu bukan karena bidadarinya, bukan. Kalau kita kan dengan bidadari kan subuh aja bisa jam 2 bangun dah.
Kalau dengar cerita bidadari, bayangkan satu orang dapat bidadari sampai ribuan di surga nanti, masya Allah. Nah, istri yang di dunia mah dadahnya lah. Wah, akhirnya kata Sayyidina Ali enggak, saya masuk surga tuh pengen di surga tuh bukan karena kemudian pengen bidadari, enggak, karena pengen istana-istana, permadani dan lain sebagainya segala. Enggak, kata Sayyidina Ali, saya pengen masuk surga tuh kemudian karena Rasulullah, Allah itu bisa dilihat di surga. Itu aja. Nah, jadi saking cintanya, saking pengen nggak mau pisahnya nih dengan Rasulullah, kasarannya kasar, tapi ini mustahil, ini kasar, tapi mustahil. Kalau Rasulullah di neraka, yuk nggak apa-apa sahabat itu masuk neraka. Cuma enggak, karena Rasulullah suruh, bahkan pintu surga nggak akan dibuka kalau nggak Rasulullah yang membuka, makanya pengen masuk surga. Sahabat itu nggak sedikit yang nanya begini, Pak ya Rasulullah, nanti kan kita sama-sama mati nih, engkau akan wafat, kami akan mati. Tapi kan nanti di akhirat surga kita jauh ya Rasul, engkau pasti surganya paling VIP namanya, VIP. Nah kami ekonomi itu masih untung tuh, terasnya itu belum tentu kita nih kan. Kalau ekonomi itu masih alhamdulillah, terasnya nih belum tentu nih kan, terasnya. Kalau kami misalnya di terasnya ya Rasul, sementara engkau VIP, macam bagaimana nanti kalau kami pengen rindu, pengen melihat wajah engkau ya Rasul, pengen bersama engkau. Terus sahabat tuh nggak satu dua yang pertanyaannya begitu. Maka kemudian inilah yang menjadi hadis Nabi itu, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Biarpun surganya misalnya harusnya emperan, tapi cinta kepada Rasulullah, cintanya yang bisa bikin surganya itu naik, dekat dengan Rasulullah. Nah, saking cintanya. Yang mentok-mentok kita beramalnya sudah takut siksa dah, mereka masuk surga. Itulah sudah paling minimal. Kenapa jadi ke masjid? Mudah-mudahan masuk surga. Kenapa jadi ke masjid? Mudah-mudahan nanti di akhirat jangan disik. Itu ikhlas kan Ustaz? Walaupun paling berat. Itu nomor 5. Yang ke-6 saya selesaikan. Yang terakhir, al-ya'mala ta'ziman wa ijlalan lah imtithalan li amrih. Yang paling tinggi tingkatan ikhlas itu. Dia beramal bukan karena ingin dicintai oleh Allah, dia beramal bukan karena pengen karena rasa malu, bukan karena takut siksa, bukan karena pengen dapat surga. Nah, terus kenapa jadi beramal? Oh, nomor 5 salah saya. Bukan terakhir ya, nomor 5 ya. Nah, dia beramal ya'malu taqarruban ilallah. Dia beramal pengen dekat dengan Allah. Yang kelima ini. Kalau yang keempat tadi dia pengen cinta. Orang cinta dekat belum tentu. Orang yang dicintai itu pasti dekat nggak? Belum tentu dekat. Bisa aja jauh tapi cinta. Nah, kalau yang kelima ini selain pengen dapat cinta, dia juga pengen dekat. Yang keenam, kita cepetin aja karena kemudian maaf ya, jujur kalau secara makom jauh, paling minimal kita tahu lah. Yang keenam, yang terakhir, ayyamala ta'ziman wa ijlalan imtithalan li amrih. Dia beramal bukan karena pengen dekat sama Allah, enggak, karena pengen masuk surga, enggak, dan lain-lainnya. Kenapa? Dia beramal karena kemudian mengagungkan perintah Allah dan dia menjalankan apa yang disuruh. Itu di titik paling tinggi. Kenapa jadi baca Quran? Disuruh. Kenapa jadi ke masjid? Disuruh. Kenapa jadi sedekah? Perintah. Itu toh. Karena diperintah sedekah, maka sedekah. Karena disuruh berjamaah oleh Allah, makanya kemudian berjamaah. Karena disuruh oleh Allah dan Rasulullah baca Quran itu, makanya kemudian baca Quran. Maka kalau masuk neraka, masuk surga, nggak pengen. Pokoknya saya beramal ini kemudian surga neraka itu urusan Allah. Saya baca Quran ini karena melaksanakan perintah Allah. Allah yang dulu, Rasulullah dulu, maka saya baca Quran. Itu saya baca ini yang paling tinggi ikhlasnya. Yang tahu kita ya diri kita, yang jujur terhadap diri kita ya kita bisa aja ngomong di mulut begini kan. Kita sama-sama, saya juga bisa. Artinya saya pun ngomongnya mudah, artinya
kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, tapi hati kita benar nggak kita? Ya kan? Kalau mulut ngomong kita mencari ridhonya Allah, iya, tapi hatinya pasrah dengan apa yang diucapkan. Tapi sekurang-kurangnya ucapan itu mudah-mudahan membantu hati, itu maksudnya. Jadi ikhlas yang paling tinggi itu justru adalah motivasi beramal beribadah itu nggak ada tujuan kecuali karena disuruh, maka mau beramal itu paling tinggi justru. Paham maksud saya? Saya ulang ya dari awal ya. Udah ini terakhir kesimpulannya. Satu, orang ikhlas itu beramal takut siksa. Dua, karena pengen. Saya pelan-pelan dulu ya. Satu, beramal karena takut siksa. Berarti untuk keselamatan siapa ya dia? Diri kita, tapi nanti ya, saya ulang ya. Berarti ini untuk kepentingan siapa kita beramal nih? Kita, tapi di akhirat ya. Dua, dia beramal untuk masuk surga. Untuk siapa nih? Kita. Tiga, dia beramal tadi supaya karena dia rasa malu. Kepentingan siapa nih? Biar dia nggak malu nih, biar kita nggak malu kepada Allah, maka kita ibadah. Berarti kepentingan kita. Yang keempat, dia beramal kemudian karena pengen licin. Kepentingan siapa? Kita. Yang kelima, dia beramal karena pengen dia pengen dekat. Berarti kepentingan siapa? Kita. Yang lima ini kepentingan. Yang keenam, dia beramal karena disuruh oleh Allah. Kepentingan siapa? Kenapa jadi beramal? Karena kemudian melaksanakan perintah Allah. Allah yang menyuruh, makanya saya beramal. Berarti dia beramal itu untuk siapa? Hah? Allah. Sekarang kita simpul jadi tiga. Yang pertama, bila di dalam beramal itu tujuan motivasinya adalah pengen dunia semata-mata, maka itu keluar dari ikhlas. Itu dulu. Ya. Bila beramal semata-mata tujuannya adalah demi kepentingan di dunia saat ini, maka itu amalan keluar daripada ikhlas. Dengan kata lain, dia beramal tidak ikhlas. Dia beramal kenapa? Hidup lagi susah. Siapa tahu karena dengan rajin salat tahajud kemudian cepat dapat kerjaan. Ikhlas kan? Semata-mata dia beramal tahajud karena mudah-mudahan dapat cepat kerja. Ikhlas kan? Dia beramal semata-mata kemudian pengen dapat duit. Ikhlas kan? Enggak. Semata-mata pengen dipuji, dihormati, dimuliakan, maka juga tidak ikhlas. Lalu disimpul yang pertama ini dihimpun segala amal yang tujuannya semata-mata hanya untuk kepentingan dunia saat ini, maka amalan itu keluar dari ikhlas. Yang kedua, orang beramal tujuannya tidak lagi dunia tapi sudah akhirat. Cuma akhirat ini yang ditujunya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya, dia beramal tapi takut disiksa untuk kepentingannya. Dia beramal pengen surga, berarti untuk kenikmatan diri sendiri. Yang ketiga, dia beramal supaya Allah cinta. Oh, berarti karena ingin dirinya dicintai, dia pengen dekat kepada Allah. Kemudian maka beramal untuk akhirat, tapi masih demi kepentingan diri kita sendiri, itu sudah masuk ikhlas. Tapi bukan itu ikhlas makom yang paling tinggi. Yang ketiga, baru yang terakhir tadi, dia beramal untuk akhirat dan bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kemudian kepentingan Allah. Walaupun Allah gak butuh, Allah gak perlu, tapi dia beramal semata-mata disuruh maka beramal. Dia ingin melaksanakan perintah dan kemudian meninggalkan larangan karena disuruh maka beramal beribadah. Jadi dia beramal adalah kepentingan perintah dan larangan Allah.
Nah, supaya mudah memaham, 3 ini aja dah. 1, kita beramal kepentingan kita urusan mana dulu? Dunia ke akhirat kan? Bila urusan dunia berarti enggak bila urusan akhirat berarti cuma tingkatannya masih belum sempurna. Ada yang ketiga, beramal untuk kepentingan Allah. Dalam tanda kutip, Allah tidak memerlukan kita. Maksudnya kita beramal tidak untuk kepentingan kita. Kita nggak pengen surga, bukan nggak pengen, maksudnya bukan tujuannya surga. Walaupun kalau Allah ridho ya ujung-ujungnya tempatnya juga pasti surga. Cuma dia beramal ini tujuannya karena memang hanya ingin melaksanakan perintah. Kenapa duduk datang ke majelis taklim? Saya nggak malu dengan Pak Ustaz, saya nggak malu dengan DKM, saya nggak malu dengan pengurus majelis taklim, karena saya disuruh duduk di majelis taklim itu disuruh menuntut ilmu, makanya saya datang. Masya Allah, itu yang berapa tuh? 1, 2, 3. Udah kan berarti memahaminya. Kenapa jadi saya datang? Saya datang nih, kalau nggak datang, saya nih pengurus. Nanti apa kata dunia kalau pengurusnya nggak datang? Berarti ini kepentingan siapa? Dunia apa akhirat? Berarti ikhlas apa enggak? Nah, udah kan pemahamnya. Ada lagi, kenapa jadi majelis taklim? Mudah-mudahan nanti berkat di dunia mau datang ke Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari taman surga. Kan Nabi ngomong bahwa di dunia itu ada taman dari taman-taman surganya Allah. Sahabat nanya, "Wa Maryamul Jannah ya Rasulullah, apa taman surga ini?" Qala majelis zikir. Majelis zikir, majelis taklim itu kata Rasulullah taman-taman surga. Nah, karena di dunia sering datang ke taman-taman surga, mudah-mudahan nanti di akhirat masuk beneran ke surganya. Di kepentingan siapa? Dunia akhirat. Ikhlas apa enggak? Nah, bisa sudah menjawab. Alhamdulillah. Tinggal kita jadi sudah paham ilmunya, sudah ngerti bagaimana ukurannya. Cek di diri kita masing-masing. Cek diri kita masing-masing apa yang mendorong dan apa maksud tujuan kita melakukan suatu amalan dan suatu ibadah. Jelas? Paham? Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Kuncinya 1, otak jangan hang, itu aja. Otak jangan hang, jaga otak ini jangan sampai kemudian memikirkan kenapa hidup saya musibah gak henti-henti, ujian gak habis-habis. Itu hang otak, jangan sampai seperti itu. Ya, paham ya, insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan senantiasa kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat ikhlas, Allah memberikan kita nikmat istiqamah. Ikhlas istiqamah menuntut ilmu, ikhlas dan istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ringankan kita menuntut ilmu, Allah mudahkan kita mengamalkannya. Khususnya Allah mudahkan kita untuk bisa beramal itu ikhlas. Dan semoga Allah akhiri umur kita semuanya, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai wafat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah ma'al lutuf wal afiyah wassalamah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina